Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadayana. Sampurasun, wargi-wargi sadayana kumaha damang. Ya, ketemu lagi bersama aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang fadilah membaca surat Yasin. Maaf ya teman-teman, aku lama banget vakumnya. Bahkan dari video pertama, kedua itu benar-benar vakum banget lama karena aku bingung apa yang harus dibahas nih di video ini. Nah, untuk channel ini gitu. Nah, alhamdulillah setelah mendapat banyak masukan dari keluarga dan masukan dari guru-guru juga, insya Allah saya akan sedikit membahas tentang kajian-kajian Islam. Semoga bermanfaat ya. Ya teman-teman, sebelum aku membahas lebih lanjut, boleh dong aku minta teman-teman klik tombol like-nya dan share ke teman-teman semua, ke teman-temannya teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan semoga apa yang teman-teman sharekan kepada teman-teman yang lain yang tadinya tidak tahu menjadi amal jariah untuk teman-teman semua. Mari kita mulai. Dikutip dari kitab Khazinatul Asrar dan kitab Ad-Dairabi karya dari Syekh Muhammad Haqi Al-Asrari dan Syekh Ahmad Ad-Dairabi, beliau menjelaskan tentang fadilah membaca surat Yasin. Nah, fadilah yang pertama yaitu dibacakan kepada orang yang sakaratul maut itu, maka ruh akan mempermudah keluarnya ruh dari jasadnya, karena kan seperti yang kita ketahui ya, orang yang sakaratul maut itu tidak semuanya mudah keluar dari ruhnya keluar dari jasadnya gitu kan. Ada yang sulit, ada yang sampai merasa kesakitan gitu. Tapi dengan kita membantu membacakan surat Yasin, insya Allah dengan izin Allah akan mempermudah keluarnya ruh dari jasadnya. Nah, fadilah yang kedua yaitu dapat memberikan pertolongan bagi si pembacanya. Oke, next fadilah yang ketiga yaitu dimudahkan dalam segala hajatnya gitu kan. Nah, kita kan pengen nih hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita dimudahkan nih sama Allah. Nah, salah satu caranya yang mungkin dengan membaca surat Yasin, karena di sini dikutip dari kitab ini bahwasannya dengan kita membaca surat Yasin urusan kita dipermudah gitu kan, hajat-hajat kita dipermudah. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, yaitu meringankan siksa kubur. Nah, teman-teman tahu kan kenapa tuh orang-orang kalau yang pada ziarah ke makam-makam atau ziarah ke kuburan-kuburan keluarganya, sanak saudara gitu kan. Selalu kalau misalkan kita datang ke sana, kita mesti membacakan Yasin. Karena apa? Karena itu ada salah satu fadilahnya yang menerangkan bahwa akan meringankan siksa kubur gitu kan. Nah, dengan kita membacakan surat Yasin, nah gitu, untuk orang-orang yang sudah meninggal ya kita meringankan siksa mereka ya. Semoga aja apa yang kita lakukan, apa yang kita baca untuk keluarga kita yang sudah meninggal kelak akan diikuti oleh generasi-generasi penerus kita. Oke, fadilah yang kelima yaitu menolak kejahatan. Nah, kalau di sini kan ibaratnya dengan kita membaca surat Yasin itu kan membentengi diri kita juga kan ya gitu. Makanya kenapa ada fadilah yang menerangkan tentang menolak kejahatan gitu. Ya, sebagai benteng diri aja, benteng diri agar kita dijauhkan dari kejahatan gitu. Ya, untuk fadilah yang keenam yaitu jika dibacakan pada malam Jumat, nah insya Allah Allah akan memberikan kita ampunan gitu kan. Nah, makanya kenapa nih kalau misalkan orang-orang dulu tuh pada kalau malam Jumat suka baca Yasin, karena itu salah satu fadilahnya. Oke, fadilah selanjutnya, fadilah yang ketujuh yaitu jika belum mendapatkan jodoh, insya Allah Allah akan segerakan dapat jodoh. Makanya yuk sama-sama kita mengamalkan membaca surat Yasin. Oke, fadilah yang ke-8 yaitu jika kita ketakutan, insya Allah Allah akan hilangkan rasa takut kita. Makanya yuk sama-sama kita baca surat Yasin. Nggak panjang kok, kayaknya walaupun ayatnya banyak, karena Yasin sering kita dengar, lebih cepat dibacanya deh. Biasanya lebih hafal gitu, karena kan kita sering mendengar. Oke, fadilah yang selanjutnya fadilah nomor 8
yaitu jika di penjara niscaya dia akan bebas. Nah, untuk orang-orang yang di penjara mungkin boleh mengamalkan surat Yasin ini, tapi nggak satu kali ya, bacanya sering dan dalam keadaan bersuci. Kalau bisa setelah sholat gitu. Nah, kenapa di sini ada fadilah jika di penjara maka ia akan dibebaskan? Karena di situ kita lihat ya keteguhan seseorang gitu kan. Nah, kalau misalkan contohnya kita aja gitu, kalau kita misalkan ingin sesuatu terus kita teguh dengan segala perjuangan yang kita lakukan, kan insya Allah apa yang kita tuju itu akan tercapai gitu kan. Nah, mungkin dengan orang-orang yang di penjara pun kalau misalkan dia sholat, taubat, terus sering bertilawah, mengenal Allah, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan, ya mungkin Allah akan segera mengabulkan agar dia keluar dari penjara gitu maksudnya. Ya, untuk fadilah selanjutnya yaitu jika kita membaca surat Yasin satu kali sama dengan membaca 10 kali khatam Al-Quran. Maksudnya di sini yaitu pahalanya. Tapi kita baca surat Yasinnya juga dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, ridho lillahi ta'ala, segala sesuatunya hanya untuk Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya, fadilah selanjutnya yaitu barang siapa yang mengamalkan setiap malam membaca surat Yasin sampai dia bertemu dengan ajalnya, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang mati syahid. Nah, teman-teman mau kan kita termasuk dengan golongan-golongan orang yang mati syahid. Nah, yuk kita sekarang mulai mengamalkan tiap malam baca surat Yasin. Ya, fadilah selanjutnya yaitu barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah akan berikan kegembiraan sampai sore. Dan barang siapa yang membaca Yasin di sore hari, maka Allah akan berikan kegembiraan sampai paginya. Makanya yuk kita sama-sama baca Yasin minimal 1 kali. Mungkin kalau misalkan ada yang punya waktu sehari 2 kali, supaya kita mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. See you on my next video.